Halo, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Azmi. Pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan bagian penampilan data baru. Jadi di sini apabila Anda perhatikan di controller home, Anda bisa lihat di baris ke-18 itu ada yang namanya this data product new data yang mengambil dari produk model kemudian menggunakan function get all new home. Nah, apabila Anda perhatikan pada produk model di sini, nah, di produk model ini ada yang namanya function get all new home, yang dimana nantinya kita bisa melihat di modelnya itu di saya Ctrl V, Ctrl F, Ctrl V, kemudian saya cari maka otomatis akan tampil. Nah, di sini kita akan menjoinkan antara tabel user dengan tabel produk. Kenapa harus menggunakan join table? Nah, itu dikarenakan link yang nantinya akan diciptakan atau yang dikeluarkan oleh si marketplace ini, dia akan berbentuk seperti ini. Nah, apabila perhatikan seperti ini. Jadi di sini marketplace merupakan nama webnya, kemudian produk merupakan controllernya, function read, kemudian di sini coba-coba merupakan nama username dari si seller atau yang menjual barang tersebut. Kemudian yang di sini merupakan tag barang yang ia sedang jual. Jadi bukan langsung tembak produk kemudian read langsung nama produknya. Nah, kenapa kalau misalkan langsung tanpa menggunakan data yang menjual, nantinya dia akan bertabrakan atau ketemu dengan barang lain yang sama. Nah, dengan kita menambahkan satu parameter baru yaitu berdasarkan sellernya, maka tidak akan terjadi masalah walaupun ada dua barang yang sama dari dua seller yang berbeda. Namun itu tidak akan terjadi masalah. Yang akan terjadi masalah apabila dua barang yang sama itu diupload tanpa menggunakan parameter seller ini. Nah, oke, kita kembali lagi ke coding. Nah, di pada bagian produk model itu ada yang namanya function get all new home. Jadi kita akan memanggil perintah thisDB join. Users ini merupakan tabel users yang ada di struktur tabel kita, itu di sini di users ini. Nah, apabila Anda perhatikan di strukturnya itu ada ID, nama sampai ke bawahnya. Kita kembali lagi ke sini. Nah, di sini kita bisa lihat setelah kita memanggil tabel users yang akan terhubung ke sebelah sini juga. Jadi antara users ini ada dua. Kita memanggil nama tabel users, kemudian kita juga akan mencocokkan antara produk uploader ini, yaitu nama tabel produk dengan field uploader yang akan dicocokkan dengan tabel users dengan fieldnya ID. Jadi apabila Anda lihat di struktur produk, di produk itu ada yang namanya uploader, yang nantinya ketika suatu barang itu dimasukkan, dia akan otomatis terisi berdasarkan ID session yang sedang login, atau yang misalkan si customer nomor 2 dia sedang masukkan barang, maka otomatis akan di pada bagian uploader dia terisi menjadi nomor 2 sesuai dengan session yang dia login. Nah, apabila Anda perhatikan di sini uploader sudah terisi seperti ini karena dia akan terisi berdasarkan session login yang mengupload barang tersebut. Oke, kembali lagi. Kemudian kita akan limit datanya seberapa banyak. Nah, apabila Anda ingin mengubah data yang dilimit ini menjadi misalkan 2, misalkan saya simpan. Kemudian di bagian depan dia akan cuma tampil 2 barang saja. Nah, begitu juga misalkan Anda ingin merubahnya menjadi 20 dan lain sebagainya, itu tinggal Anda atur sendiri. Kemudian kita akan mengurutkannya berdasarkan ID. Nah, di sini kita melihat lagi ada this ID berdasarkan ID parameter yang paling atas di sini, yaitu berdasarkan ID produknya. Oke, kemudian kita akan mengambil disorder. Nah, disorder ini juga sama pada bagian atas menggunakan dash atau descending. Jadi data mana yang paling terakhir atau yang terbaru diupload. Jadi misalkan ada data 10. Nah, data yang nomor 10 itu duluan yang akan ditampilkan, bukan data yang nomor 1. Terkecuali kalau misalkan Anda merubah ini menjadi ascending atau ASC. Oke, kemudian kita akan mereturn datanya itu dengan this dbget. Kemudian this table menggunakan tabel ini. Kemudian kita akan menampilkan hasilnya menggunakan function result. Nah, apabila Anda ingin melihat hasilnya, contoh di sini apabila saya tambah satu huruf di sini S, kalau saya simpan maka dia akan tampil error. Nah, ini merupakan bentuk dari query dari yang diciptakan oleh
query builder dari si CodeIgniter. Jadi kita bisa tahu select bintang from product, join users, kemudian on product. Apabila Anda ingin menggunakan left join, tinggal dikasih parameter seperti ini, tanda koma left ini, dia akan menggunakan otomatis left join. Contohnya misalkan mana tadi, get all new home, ini saya kasih seperti ini, left, it's left, saya simpan, saya refresh, maka dia otomatis seperti ini, left join. Oke. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan dari penampilan produk data ini, yang nantinya juga akan dilempar juga ke view-nya si body. Yang apabila Anda lihat di produk new data, kita lihat dulu di body, kemudian di produk new yang akan ditampilkannya di sini produk new. Nah, di sini sama seperti pada bagian slider yang kita akan menampilkan datanya secara berulang. Namun di sini kita menggunakan tag div, bukan menggunakan tag ul dan li. Nah, karena di sini tag div sudah responsif, jadi tinggal penggunaannya yang diatur. Nah, jadi untuk pengulangan kita akan mengulangi bagian di sini hingga jumlah data yang ada di database atau yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, di sini merupakan tag untuk div-nya. Kita akan menggunakan seberapa besar kolom yang akan ditampilkan dalam berbagai macam ukuran. Nah, kalau LG merupakan yang paling besar, yang merupakan tampilan paling depan seperti ini. Ini saya perbaiki dulu tadi. Oke, sebentar. Produk model ini saya perbaiki dulu, simpan. Nah, kita lihat pada produk new. Misalkan nih saya merubahnya menjadi ini 4 misalkan. Saya simpan. Kemudian saya refresh. Nah, dia akan tampil menjadi 3 data per baris. Misalkan tampilkan lagi menjadi 5, misalkan dia akan tampil seperti ini. Namun tidak akan rapi karena dia harus berjumlah genap, misalkan 6. Nah, dia akan tampil 2 kolom karena dalam tag yang digunakan oleh si Bootstrap dia ada aturan khusus, misalkan 2, 4, 6, 8, 12. Jadi ada 12 kolom yang bisa kita atur seberapa jumlahnya yang ingin kita tampilkan. Nah, misalkan kita tampilkan lagi di sini menjadi 3, maka akan tampil seperti ini. Oke. Jadi dibagi berdasarkan jumlah yang ditampilkan pada bagian produk model tadi. Nah, kita ingin menampilkan 12 item atau 12 barang. Nah, yang ingin kita tampilkan adalah seberapa banyak item yang ditampilkan dalam satu baris. Berarti 12 bagi 3 yaitu hasilnya 4. Oke. Nah, misalkan hasilnya menjadi 2 sepertinya. Nah, kita bagi menjadi hasilnya akan 6 data atau 6 produk per baris. Sesuai dengan yang Anda ubah di bagian produk model tadi, di bagian limitnya. Oke, kemudian seperti biasa pada bagian bawahnya kita menggunakan div class thumbnail untuk membuat kotak-kotak seperti ini. Apabila Anda ingin memberikan thumbnailnya hanya pada bagian gambar barang, ini bisa kita pindahkan. Nah, ini saya pindahkan ke sini. Saya simpan refresh. Nah, jadi cuma gambar seperti ini hasilnya nanti. Tergantung selera Anda mau bagaimana. Mungkin saya kembalikan dulu. Simpan, refresh. Oke. Nah, kemudian bagaimana cara menampilkan barang? Nah, di sini ada menampilkan foto barang maksud saya. Jadi di sini ada tag atau perintah yang dimana jika fotonya itu di tabel produk itu kosong atau tidak ada, maka dia akan menampilkan gambar no image thumb. Nah, gambar no image thumb itu bisa Anda lihat pada bagian project di marketplace, kemudian assets, image, di sini no image thumb ini. Nah, maka dia akan menampilkan tampilan foto seperti ini. Thumb merupakan yang format thumbnail, sedangkan no image ini merupakan gambar yang bila kita buka suatu barang, detail suatu barang, nah, misalkan di sini nggak ada foto, maka foto yang ditampilkan adalah no image ini, bukan no image thumb. No image thumb hanya ditampilkan pada bagian di sini. Kemudian kita akan memanggil lokasinya tentu di assets, image, foldernya, nama tempatnya. Nah, apabila dianya ada atau fotonya ada menggunakan function else tadi, setelah menggunakan function if, dia akan menampilkan memanggil URL berdasarkan asset image product, guna memanggilkan foto yang menggunakan kita tambahkan menjadi thumbnail yang kita gunakan thumbnailnya, kemudian tipe fotonya apa. Karena kalau kita tidak menggunakan foto type, maka dia tidak akan tampil karena hanya tampil teksnya saja.
Oke, kemudian di sini pada bagian caption ini saya coba apa namanya kembalikan lagi. Nah, ini saya geser. Pada bagian sini apabila Anda lihat untuk di urusan judul dari suatu barang ini bisa Anda perhatikan, misalkan percobaan penambahan iklan, mana yang sudah ada dipotong, nah yang di sini. Nah, asal CK bla 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 sampai import titik-titik itu menggunakan fungsinya yaitu di karakter limiter dari bawaan si kode igniter. Jadi tinggal kita panggil fungsi karakter limiter, kemudian nama variabelnya apa, itu atau datanya apa, masukkan di sini, kemudian seberapa banyak yang akan kita potong. Misalkan ini saya ingin memotongnya dengan jumlah maksimal sudah sampai 25 karakter, maka akan dipotong. Nah, dia akan otomatis sepotong. Atau misalkan 10, 15. Ini kita lihat pada bagian sini. Saya refresh, nah dia sudah memotong otomatis. Oke, berdasarkan dari jumlah karakter yang ada. Ini saya kembalikan dulu. Kemudian untuk format rupiah, kita tinggal memberikan number format, fungsi number format, kemudian masukkan variabelnya, itu produk new, tanda panah kanan, harga. Oke. Oke, nampaknya sudah cukup sekian untuk penjelasan pada bagian controller home. Sampai jumpa di video selanjutnya.